Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Allah ciptakan siang, Allah ciptakan malam, Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan makhluk-makhluknya, Allah juga memberikan rezekinya masing-masing. Allah setelah memberikan rezekinya, Allah pun jaga daripada kesehatannya dan segala aktivitasnya. Senantiasa Allah memberikan nikmat kepada kita semua yang tanpa kita sadari, yang sering kita lupakan. Dari nikmat harta, nikmat makanan, dan nikmat sehat, serta nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam, yang Allah berikan hanya kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih. Maka selayaknya kita sebagai hamba yang bersyukur, maka kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memperjuangkan dirinya, harta bendanya, dan beliau juga memperjuangkan waktunya, bahkan jiwa dan raga beliau, hingga bertumpah darah untuk memperjuangkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya dan mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin, amin ya Rabbal. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Faqih akan sedikit menyampaikan tentang ikhlas. Sebelum jelaskan ikhlas, kita harus tahu dulu apa itu ikhlas. Ikhlas ini berasal dari kata bahasa Arab yang berasal dari khalasa, yang artinya bersih, sudah, yang mana kalau benda ini bersih, maka itulah disebut dengan ikhlas. Misalnya emas yang murni tanpa ada campuran sedikit pun, itulah bisa dinamakan dengan ikhlas. Kemudian secara terminologi, menurut Imam Al-Ghazali rahmatullahu alaihi, bahwasanya ikhlas adalah segala amalan hamba yang diniatkan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ini sangat mudah diucapkan, namun dalam praktiknya ikhlas sangat sulit dipraktikkan. Karena apa? Karena ada lawan daripada ikhlas, yaitu adalah sifat yang tercela, sifat riya. Riya ini halus, bahkan saking halusnya kita tidak sadar telah melakukan perbuatan riya. Maka kita harus tahu apa ciri-ciri amalan yang telah dilakukan dengan ikhlas.
Yang pertama adalah tatkala kita melakukan amalan, kita tidak senang jika ada orang yang memuji kita. Tatkala ada sanjungan datang kepada kita, hati kita tidak tenang, terasa amal kita ini akan terbakar. Kemudian selanjutnya, tidak terlalu berambisi untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin akan mudah untuk melakukan perbuatan tercela lainnya, seperti sifat yang sombong. Karena sifat sombong ada sifat iblis laknatullah alaih. Karena sedikit kesalahan, melakukan kesombongan, tidak mau sujud, tidak mau menunaikan perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan tempatnya iblis laknatullah alaih di dalam neraka. Kemudian jika seseorang itu melakukan suatu amalan atau suatu kegiatan, dia tidak ada sedikit rasa paksaan, tidak ada atas dasar perintah orang lain, dia lakukan dengan keikhlasan dirinya, tanpa ada paksaan dari orang lain, tanpa ada perintah dari orang lain. Dengan kesadaran yang bersih, dia melakukan kegiatan dan amalan tersebut dengan hati yang ikhlas lillahi ta'ala. Inilah ciri-cirinya. Kemudian ikhlas seringkali terjadi di dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian terbakar oleh sifat yang tercela, yaitu sifat riya. Sering terjadi bahwasanya tatkala kita berinfak 500.000, kita betul-betul ikhlas, maka cukup di dalam hati kita, tidak perlu menyebutkan ikhlas kepada orang tersebut. Saya berinfak 500.000 dengan ikhlas semata-mata menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dinamakan riya. Beda halnya dengan orang yang ditanya, "Apa kamu ikhlas memberi 500.000 ke saya?" "Saya ikhlas." "Insya Allah ikhlas." "Bismillah ikhlas." Nah, ini beda. Maka yang perlu digarisbawahi bahwasanya ikhlas adalah tatkala kita betul niat karena Allah. Tapi kalau sudah mulut kita ini gatal untuk mengucapkan bahwasanya saya ini ikhlas, ingin disanjung oleh manusia, ingin disanjung oleh hamba, ingin dipuji-puji, nah inilah yang perlu digarisbawahi yang menjadi sifat tercela, yaitu sifat riya. Maka untuk itu senantiasa tatkala kita berinfak, kita bersedekah atau melakukan amalan-amalan kebaikan, kita selalu ingatkan hati kita untuk senantiasa ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya bagi kita semua, jangan kita menganggap orang lain tatkala berbuat amalan bahwasanya dia riya, atau tatkala kita melakukan aktivitas kita ini sudah ikhlas, tapi kita senantiasa introspeksi diri kita apakah sudah ikhlas atau belum, tanpa perlu menyebutkan ikhlas kepada orang lain. Tatkala ada orang lain ingin disebut-sebut namanya bahwasanya dia sudah ikhlas beramal 500.000 untuk membangun masjid, jangan sampai kita menyatakan orang tersebut tidak ikhlas. Justru mungkin orang tersebut ingin melawan, ingin memperangi sifat tercela tersebut, sifat riya, dengan mengumumkan namanya berinfak untuk membangun masjid. "Wahai takmir masjid, sebutkan namaku tatkala di hari Jumat, saat salat Jumat saya telah berinfak." Mungkin dia berinfak 100 juta dan disebutkan bahwasanya si fulan berinfak hanya 2 juta, yang 98 juta tidak disebutkan. Nah, makanya hati-hati tatkala kita mengucapkan orang lain riya, mungkin diri kita yang banyak sifat riyanya. Seperti kita tahu, oh ini kotor, ini buruk. Oh ternyata dia menyimpan keburukan dan kotoran di dalam rumahnya. Dia lebih paham bahwasanya itu kotor karena dia banyak sifat kotor di dalam dirinya. Maka untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk setiap amalan yang telah kita berikan, yang kita amalkan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi yang saya sebutkan bahwasanya riya itu hanya mulus kecil, tidak terasa. Kenapa? Karena kadang riya datang setelah seminggu kemudian, mungkin datang setelah setahun kemudian, atau bahkan setelah mau meninggal sekalipun
riya ini muncul. Tatkala kita sering berinfak kepada orang yang fakir, orang yang miskin, ternyata dia malah tidak sopan lagi kepada kita langsung menyebutkan, kamu lupa setahun yang lalu bahwasanya saya sering memberimu 500 ribu. Nah, akhirnya ikhlas yang dibangun setelah bertahun-tahun hilang, terbakar karena apa? Riya yang timbul setelah bertahun-tahun kemudian. Maka senantiasa disinilah pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa ikhlas, yaitu Allahumma rizqnal ikhlas wal istiqamah wa hubballah wa hubba man ahabba. Senantiasa kita lantunkan doa tersebut agar hati kita terbina ikhlas dan terjauh dari sifat riya. Semoga kita semua yang berada di sini dan yang berada di manapun kalian berada, kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat tercela, khususnya sifat riya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.